Baik, perkenalkan nama saya Eunike Logobuke, NIM 22120087 dari kelas C. Dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Dosen pengampu Ibu Erna. Dalam tugas kali ini diberikan untuk menjelaskan masing-masing skrip dari contoh 1, 2, 3, dan 4. Penjelasan setiap skrip itu per baris penjelasannya. Oke, skrip ini yang ada ini merupakan program sederhana yang menggunakan MPI Automation Spacing Interface untuk mengirim dan menerima data antar dua proses. Nah, MPI adalah pustaka yang digunakan dalam komputasi paralel untuk komunikasi antar proses dalam klaster komputer. Oke, saya akan menjelaskan untuk skrip 6 di baris 6 dan 7 include Studio H dan MPH itu menyertakan untuk pustaka standar itu ini merupakan Studio H untuk input dan output, dan sedangkan MPI-H untuk fungsi-fungsi MPI yang akan digunakan untuk komunikasi antar proses. Kemudian ada skrip ini dari 9 sampai baris 12 itu untuk integernya. Pertama ada integer ini argc ini fungsinya main itu sendiri untuk menerima parameter command line. Kemudian arg untuk jumlah argumen. Kemudian variabel myRank itu menyimpan nomor urut. Kemudian rank itu status yang digunakan untuk menyimpan status komunikasi MPI. Sedangkan A100 double A100 adalah array yang akan dikirim atau diterima. Kemudian baris MPI in itu untuk memulai lingkungan MPI, di mana semua program MPI harus memanggil dengan MPI in sebelum melakukan komunikasi antar proses. Kemudian MPI comRank itu mendapatkan nomor urut ranknya, kemudian dari proses ini dalam grup MPI com word yang merupakan semua proses yang terlibat, dan rank itu disimpan dalam myRank. Rank ini unik untuk setiap proses dan dimulai dari 0. Ini. Kemudian ada baris if myRank itu kemudian MPI send itu A sama dengan baris ini itu untuk mengirim data dari proses yang sudah ada dari atas. Kemudian MPI send
jika data yang terkirim sama dengan 1, maka array A yang berukuran 100 elemen bertipe MPI double itu ke proses rank 1. Kemudian jika MPI 1 my rank-nya 1 itu, maka proses bertindak sebagai penerima. Kemudian MPI yang terakhir, MPI finalis, itu mengakhiri lingkungan MPI dan memastikan semua proses telah selesai. Dan return 0 adalah mengakhiri fungsi main yang dari atas dengan nilai 0, menunjukkan bahwa program berjalan dengan sukses. Oke, kita langsung menjalankan outputnya. Oke, hasil outputnya akan error karena tadi sudah dijelaskan script ini untuk menjalankan 2 proses, sedangkan laptop saya hanya bisa menjalankan 1 proses, makanya dia hanya jadi 1 proses saja. Selain itu error, karena script ini merupakan script untuk menjalankan 2 proses pada komputer. Kemudian contoh kedua, itu ini. Script ini merupakan penjelasan lengkap untuk program pertama yang ada di atas. Script ini menyertakan include studio H untuk input atau output dari MPI H untuk fungsi-fungsi MPI yang digunakan untuk komunikasi antar proses. Kemudian untuk in main untuk menyimpan in main, in argc dan char itu merupakan fungsi utama program dengan parameter argc dan argf yang ini yang digunakan oleh MPI in yang ada. Kemudian kita masuk inisialisasi MPI, itu ada MPI arg dan MPI argf. Kemudian dalam MPI in inisialisasi lingkungan MPI yang harus dipanggil sebelum proses MPI dilakukan. Kemudian untuk mendapatkan jumlah total proses itu lewat script MPI com_size. Yang ini com_size. Kemudian untuk mendapatkan rank dari proses saat ini adalah untuk
melalui MPI COM-RANK. Kemudian ini MPI COM-SIZE ini untuk mendapatkan jumlah proses yang berjalan dalam grup MPI COM-WORD. Kemudian komunikator global yang mencakup semua proses, dan hasilnya disimpan dalam variabel size. Kemudian MPI COM-RANK untuk mendapatkan nomor urut itu rank dari proses yang saat ini ada dalam grup MPI COM-WORD, dan hasilnya nanti akan disimpan dalam myRank. Kemudian ada proses looping untuk menampilkan pesan dari setiap proses. Yang pertama, for jika untuk i sama dengan 0 lebih besar size, maka bertambah sebanyak i. Untuk literasi ini sebanyak jumlah proses memastikan bahwa semua proses akan mencetak pesan secara berurutan berdasarkan rank mereka. Nah, kemudian di bawah ada MPI Beryl, MPI COM-WORD itu fungsinya untuk sinkronisasi yang memaksa semua proses untuk berhenti dan menunggu sampai setiap proses mencapai titik. Ini digunakan agar proses mencetak pesan secara teratur dan satu persatu. Kemudian ada if i myRank. Ini hanya proses yang memiliki rank yang sesuai dengan nilai i yang akan dicetak. Kemudian ini cetaknya hello world if rank ya yang ada di sini. Kemudian fungsi ini memastikan output langsung ditampilkan tanpa menunggu buffering, atau terutama penting dalam lingkungan paralel. Kemudian finalis MPI untuk mengakhiri MPI dan returnal untuk mengakhiri fungsi main. Untuk outputnya oke. Yang jadi hello world if you rank 0 out of satu proses. Kalau untuk satu proses dia bekerja, tapi karena laptop saya maksudnya proses akan bekerja dan output akan menunjukkan hello world ini. Karena di laptop saya cuma satu proses, maka munculnya cuma satu. Kemudian contoh yang ketiga skrip ini adalah program paralel sederhana yang menggunakan MPI juga untuk mendistribusikan tugas antar beberapa proses dalam sebuah sistem komputasi terdistribusi. Nah, penjelasannya sama. Di sini
Di sini menggunakan in main, in nargs dengan char. Kemudian deklarasi variabelnya menggunakan size, myRank, dan flag. Itu seperti variabel size untuk menyimpan jumlah total proses, kemudian myRank untuk menyimpan nomor urut, kemudian flag untuk digunakan untuk menerima pesan dari proses sebelumnya. Kemudian MPI status itu, variabel status itu untuk struktur yang menyimpan informasi tentang status komunikasi MPI, misalnya tentang pesan yang diterima. Kemudian menginisiasi lingkungan MPI. Fungsi MPI ini untuk menginisiasi yang dimana harus dipanggil pertama kali untuk memulai program MPI. Setelah itu, kalau sudah dipanggil, maka bisa melakukan proses komunikasi satu sama lain. Kemudian MPI com size itu sama juga ke tadi, mengambil ukuran dari komunikator. MPI com word lalu disimpan di variabel size. Ini juga sama untuk mengambil nomor urut dari program komunikator ini lalu disimpan di variabel myRank. Jika variabel myRank itu lebih besar 0, maka variabel besar 0 MPI RSCV ini untuk digunakan menerima pesan dari argumen-argumen. Kemudian flag ini untuk lokasi yang menyimpan data yang diterima. Yang satu ini jumlah elemen yang diterima, kemudian MPI in ini tipe data yang diterima integer, kemudian myRank adalah rank proses pengiriman, kemudian 100 min 1 myRank min 1 ini untuk rank proses pengirim, terus 100 ini adalah tag pesan atau identifikasi unik untuk komunikasi. Lalu ini merupakan komunikator global untuk proses MPI, kemudian status ini struktur yang menyimpan informasi status komunikasi. Kemudian jika itu maka print hello world I have rank ini. Kalau myRank-nya nomor urutnya lebih dari total dikurang 1, maka MPI pesannya itu myRank itu untuk ini script ini untuk proses yang ini
untuk proses yang terakhir, sehingga proses pesan akan mengirim pesan ke proses. Kemudian berikutnya MPI send itu untuk digunakan mengirim pesan. Kemudian myRank data yang dikirim. Kemudian MPI integer itu tipe data yang dikirim. Kemudian myRank +1 itu untuk rank proses yang diterima 100 itu tag pesan dan lalu MPI COMWORD itu komunikator global untuk semua proses. Kemudian selesai. Menunggu proses outputnya. Oke, sama juga untuk contoh 2, hasil outputnya juga sama karena proses yang berjalan di laptop saya itu cuma satu proses. Kemudian script ke contoh 4. Contoh 4, script ini itu sama juga untuk menjalankan 2 proses menggunakan MPI. Kemudian kita langsung saja ke baris ini. Baris ini untuk mengimpor 3 header file yang ini. Kemudian sama juga MPI string H ini untuk fungsi untuk manipulasi string seperti strln dan sprintf. Kemudian MPIH sama juga untuk fungsi-fungsi yang disediakan oleh MPI. Programnya kurang lebih sama seperti contoh 3. Kemudian di sini kita masuk ke deklarasi variabel itu menggunakan variabel in, size, rank, chart message, kemudian MPI status, hampir sama dengan program contoh 3. Di sini ini menginisialisasi lingkungan MPI jika nomor urut lebih dari 0, maka MPI pesan kemudian strlen itu untuk menyimpan jumlah karakter yang dikirimkan termasuk terminator string. Kemudian MPI CHR itu
MPI char itu tipe data yang dikirim atau karakter. Ini 100 itu tag pesan, kemudian jika ini jika proses ini adalah proses dengan rank 0, maka ia mencetak pesan sendiri yang sudah disimpan di missend pesan. Kemudian untuk ini ya, kemudian jika I sama dengan 1, maka I lebih besar total data, maka MPI RSCV itu digunakan untuk menerima pesan. Maka setelah menerima pesan proses 0, maka mencetak informasi tentang siapa pengirimnya atau statusnya. Kemudian final langsung output. Oke, hasilnya hello world, I have rank 0 out of 1 prosesor. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kalimat atau penjelasan yang salah, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.